Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Indonesia Zaman Pertama Islam ingin menampilkan sebuah drama terkait Islam di Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri, menyebutkan NIM sekaligus tokohnya. Dimulai dari Saudara Muhammad Kafi. Kenapa nama saya Muhammad Kafi dengan NIM A1A2250075 sebagai tokoh Sultan Zainal. Saya Farhan Zaki Ramadan dengan NIM A1A225004. Saya sebagai Ahmad. Saya Delta Zaki Agustin dengan NIM A1A225012 sebagai Kapitan Musa. Saya Anas Fitri dengan NIM A1A22003 diperan sebagai Aisyah. Saya Sabrina Arpia dengan NIM A1A2250032 berperan sebagai Fatimah. Selamat menyaksikan. Pada masa ketika dunia belum terhubung oleh teknologi, ketika lautan luas menjadi satu-satunya jalan peradaban, manusia berlayar menembus ombak, angin, dan ketidakpastian demi satu hal yang sangat berharga, yaitu rempah-rempah. Di timur Nusantara, terbentang gugusan pulau yang diberkahi tanah subur dan kekayaan. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Maluku dan Sulawesi menjadi pusat perhatian dunia. Cengkeh dan pala tumbuh dari tanahnya, menyerbakkan aroma yang mampu menarik bangsa-bangsa dari penjuru bumi. Bangsa-bangsa asing datang silih berganti, membawa kapal besar, membawa ambisi, dan membawa keinginan untuk menguasai. Perdagangan pun berubah menjadi persaingan. Persaingan berubah menjadi perebutan, dan perebutan seringkali berubah menjadi ketidakadilan. Namun, di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan perebutan kekuasaan, datanglah sekelompok manusia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak datang dengan senjata, tidak pula dengan paksaan. Mereka datang dengan akhlak, dengan kejujuran, dengan keteladanan. Mereka adalah para pedagang muslim. Melalui interaksi sederhana di pasar, melalui timbangannya jujur, melalui ucapan yang lembut, melalui sikap yang amanah, mereka mempersatukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rempah-rempah. Mereka memperkenalkan Islam yang mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang menambahkan keadilan dalam setiap transaksi. Islam yang menolak penindasan dan mengangkat derajat kemanusiaan. Di negeri rempah ini, ajaran itu tidak disampaikan dengan paksaan, melalui dengan keteladanan yang nyata. Dari pelabuhan-pelabuhan kecil, dari percakapan sederhana antara pedagang dan pembeli, dari kejujuran yang awalnya dianggap asing, perlahan-lahan hati manusia mulai terbuka. Suasana pelabuhan. Ahmad masuk membawa barang, melihat sekitar dengan kagum. Aisyah sedang menyusun dagangan. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai di sini. Perjalanannya panjang, ombaknya juga besar, dan anginnya tak menentu. Kau bukan orang sini ya? Benar, namaku Ahmad. Dari mana? Aku berasal dari Nusantara bagian barat. Aku di sini untuk berdagang dan juga belajar di negeri ini. Kalau begitu, kau harus banyak berekspor karena tidak semua pedagang di sini. Terima kasih sudah ingatkan. Insya Allah aku akan berdagang dengan jujur. Hah? Jujur? Di sini banyak sekali yang tidak mementingkan itu. Bukankah jujur sebagai dasar kepercayaan? Di sini yang penting untung. Banyak yang mengurangi dagangan, menaikkan kesukaan hati, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Oh, begitu. Dalam ajaranmu, berdagang dengan tidak baik tidak akan membawa keberkahan. Ajaranmu? Aku adalah seseorang yang beragama Islam. Dalam ajaranku, setiap orang harus berlaku jujur, adil, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Kalau seperti itu, hidup kami pasti akan jauh lebih baik. Beli, kualitas baik, harga pun baik. Berapa harga rempah ini? Ini kualitas terbaik, harganya bisa kita tawarkan. Kau bahkan memberi pilihan, biasanya kan selalu dinaikkan.
Ini uangnya. Ini berlebih uangnya. Silakan diambil. Kau memberikan kembalian. Iya, itu kan bukan hak aku. Banyak pembeli di sini tidak sadar bahwa itu bukan haknya. Kejujuran memang bukan menjadi satu hal untuk cepat kaya, tapi membuat hati tenang. Menarik, saat ini. Bukan Russo. Kau pedagang baru ya? Ya, nama aku Ahmad. Aku pedagang baru di sini. Tapi menurutku keuntungan yang berasal dari sesuatu yang tidak baik itu hanya bersifat sementara, tidak akan kekal selamanya. Mungkin kau belum menikah. Ya mungkin aku belum mengenal tempat ini, tapi menurutku kebaikan pasti akan ada jalannya. Kalau semua sudah ngasih kita, kita tidak bisa lagi mengembalikan harta. Kalau seperti itu, sepertinya kita harus ada perubahan. Saya saja yang lain kau berarti kamu itu juga beresiko. Menurutku, setiap kebaikan pasti memiliki ujian. Oke, kita lihat saja sampai di mana kejujuran itu. Seharusnya bukan aku yang bertahan, tapi kebenaran itulah yang aku bertahan. Perbedaan mulai terasa antara keserakahan dan kejujuran. Tetapi di sini banyak sekali yang sering ditipu. Ini uangnya, sepertinya kelebihan. Ya, lebih. Silakan ambil. Biasanya tidak ada yang seperti ini. Kalau pada Islam mengambil seorang itu tidak boleh. Kalau termasuk tidak, kita tidak bisa lagi mengendalikan harga. Di istana, kabar tentang pedagang itu mulai terdengar. Ayahanda bayinya dengan sesuatu. Ada seorang pedagang yang berbeda, dia jujur dengan ibu dan selalu dengan saya. Ahmad. Pertemuan pun terjadi, bukan sekadar raja dan pedagang, tetapi antara kekuasaan dan kebenaran. Assalamualaikum tuanku. Apa mengucapkan doa keselamatan untuk tuanku. Sekarang Allah yang mengajarkan. Aku menyampaikan ajaran Islam dari Allah yang Maha Esa, berlaku adil dan juga amanah. Apakah semua manusia sama dalam ajaranmu? Ya tuanku, tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayahanda memang terjadi baik. Namun, tidak semua menyukai perubahan. Apa alasannya? Jika aturan yang terima, kita tidak bisa lagi berdagang sesuka hati. Perdagangan yang adil tidak akan merugikan siapapun. Ini bukan soal adil, ini soal kekuasaan. Selama ini menipu yang dirugikan. Diam, kalian tidak mengerti. Justru sekarang yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Pilihan sulit pun hadir antara kepentingan dan kebenaran. Aku melihat dua jalan kekuasaan dan jalan kebenaran. Selama ini kami hidup dalam ketidakadilan Tuhan. Saya tidak memaksa tuanku, saya hanya menyampaikan. Ayahanda tidak mengerti. Malam itu sang sultan merenung. Aku telah memutuskan. Semoga keputusan menyenangkan. Aku memilih kebenaran. Aku menerima Islam sebagai pedoman hidupku. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kalian menyesal. Mengadakan kita untuk jujur dan adil. Kita memimpin negeri ini dengan keadilan. Dan untuk menjaga kebaikan untuk semua rakyat. Negeri ini menjadi negeri yang berdiri. Demikian drama yang dapat kami tampilkan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga kan tidak seperti yang lainnya. Dagang. Kau harus tahu ini. Dan seorang itu tidak boleh. Masuk. Berapa harganya? Itu. Aku Ahmad, aku pedagang baru di sini. Gitu.